Halo, welcome to Moviever. Tim nonton udah siap ya? Sebelum kita mulai, silahkan matikan lampu dan posisikan kaki di bawah dan tangan di atas. Jangan kebalik ya. Dan saatnya kita santai. Kalau kita dapat hadiah, pastinya senang kan ya? Hadiah pertama, kedua, masih oke lah. Tapi gimana rasanya kalau dapat hadiahnya terus-terusan dan makin lama makin aneh? Kayak ada teka-tekinya gitu. Penasaran? Langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Judulnya adalah The Gift atau Hadiah. Merupakan film thriller misteri yang dirilis tahun 2015. Tonton sampai akhir ya. Ada sepasang kekasih yang baru pindah ke rumah baru. Suaminya bernama Simon, sedangkan istrinya bernama Robin. Ini Robinnya cewek ya, ingat-ingat. Mereka pindah karena Simon mendapatkan pekerjaan baru dan niatnya mau nambah anggota keluarga juga. Saat mereka berbelanja, tiba-tiba bertemu dengan Gordo, yang adalah teman SMA-nya Simon dulu. Jadi, lingkungan mereka ini merupakan tempat masa kecilnya Simon. Dari pertemuan singkat inilah, hadiah-hadiah misterius mulai berdatangan. Hadiah pertama, Gordo memberikan mereka sebotol wine sebagai ucapan selamat datang. Hadiah kedua diberi pembersih kaca biar kaca-kaca di rumah pada kinclong. Gordo pun diajak masuk untuk muterin rumah. Dari sini ketahuan bahwa Simon dan Robin berencana untuk punya baby. Gordo pun diajak makan malam bersama di hari itu. Saat makan malam, Gordo menceritakan masa SMA mereka tentang Simon yang dikenal dengan Simon Says atau Simon berkata. Simon says, and it would happen. Jadi, apapun yang diinginkan atau dikatakan Simon akan menjadi kenyataan. Nah, sebenarnya di sini udah terlihat ada yang aneh dari hubungan keduanya. Tapi Simon mah stay cool aja. Hadiah ketiga, Gordo memberikan ikan hias di kolam mereka. Bonus si pelet. Ini buat makanan ikan ya, bukan buat meletin orang. Mereka pun mulai curiga karena hadiah datang terus-menerus tanpa henti. Simon pun menuliskan kata-kata Gordo si aneh di kulkasnya. Besoknya datang lagi dong. Kali ini Gordo membantu menyetel TV mereka. Ia pun tak sengaja melihat tulisan Gordo si aneh sewaktu ia di dapur dan segera bergegas keluar. Setelah kejadian tersebut, Gordo malah mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya. Betapa terkejutnya mereka saat sampai di rumah Gordo yang sangat mewah. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Gordo pergi sebentar karena ada urusan, katanya. Nah, saat ditinggal, Simon mulai mengejek Gordo di depan istrinya. Easy weezy, I'm Gordo the weirdo. Ia berasumsi bahwa Gordo ingin merampas Robin dari dirinya. Gordo kembali dan keadaan sudah semakin canggung. Mereka pun pamit pulang. Simon sempat memperingatkan Gordo agar tidak datang ke rumah lagi karena ia sering datang saat Robin sendirian. Esoknya setelah jogging, Robin menemukan ikan-ikan di kolam sudah mati mengambang dan anjingnya menghilang. Simon langsung pergi ke rumah Gordo, tapi malah ketemu ibu-ibu yang bilang, "Ini nih rumah saya, siapa pula si Gordo?" Malamnya berkat bantuan detektif diketahui bahwa rumah mewah yang semalam mereka kunjungi adalah milik keluarga Ryan. Dan Gordo bekerja sebagai sopir mereka, sehingga ia mempunyai akses ke garasi dan rumah tersebut. Keadaan udah mulai menegangkan ya. Robin mulai ketakutan karena tiba-tiba keran air di rumahnya nyala sendiri. Ia pun mengunjungi tetangganya dan sempat nyolong beberapa pil penenang untuk dibawa pulang. Saat malam tiba, setelah Robin meminum obat penenang dan ingin pergi tidur, ia mendengar sesuatu dalam kegelapan. Dan gak taunya di luar pintu sudah ada anjingnya yang hilang. Simon pun sangat yakin bahwa ini semua adalah ulahnya Gordo. Suatu hari, Gordo mengirimkan sebuah surat penyesalan karena telah berbohong kepada mereka. Dan isi penting dari suratnya adalah, "Simon, setelah bertahun-tahun, aku benar-benar bersedia membiarkan yang lalu biarlah berlalu." Simon pura-pura tidak mengerti maksud dari surat tersebut. Robin pun mulai menaruh curiga terhadap suaminya. Pikiran Robin semakin kacau dan sering mengalami mimpi buruk. Suatu pagi saat ia memasak, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam rumah. Ia pun memberanikan diri untuk mengecek. Namun yang terjadi selanjutnya, ia terjatuh dan pingsan.
Besoknya terjadi perdebatan sengit antara mereka karena Simon menemukan pil penenang yang disembunyikan Robin. Robin pun mengatakan bahwa selama ini ia merasa diteror di rumah sendiri. Ia terus mendesak suaminya untuk meminta maaf kepada Gordo karena ia yakin bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan antara mereka berdua. Namun Simon mah bomat alias bodoh amat. Hari-hari berlalu dengan normal dan ternyata Robin hamil. Suatu hari keluarga dari Simon datang untuk memberi hadiah karena Robin akan segera melahirkan. Siangnya Robin mengulik tentang Gordo kepada kakaknya Simon. Ternyata Gordo dikeluarkan dari SMA karena ada yang melaporkan bahwa ia dicabuli oleh seorang pria. Dan yang melaporkan hal tersebut adalah Simon dan temannya yang bernama Greg. Robin mulai melakukan aksi intelnya. Ia menemukan banyak amplop di ruang kerja Simon. Salah satu bertuliskan nama Denny dan salah duanya bertuliskan nama Gordo. Oke, yang bagian Denny akan ketahuan nanti di belakang ya. Ternyata diam-diam Simon telah mengulik masa lalu Gordo. Langkah selanjutnya Robin segera mencari keberadaan Greg. Dan ketemu dong. Cewek mah cepet kalau masalah beginian, ya nggak? Hal yang sangat mengejutkan terkuak. Ternyata laporan mengenai Gordo Gay adalah bohong belaka, alias hoax. Simon melakukan hal tersebut karena ia adalah seorang pembuli, dan Gordo menjadi sasaran empuknya. Ia mengarang cerita dan membuat hidup Gordo hancur lebur. Malamnya terjadi perang tak berdarah antara Simon dan Robin. Simon tetap merasa tidak bersalah atas apa yang pernah dilakukannya. Robin menjadi sangat marah dan kesal. Karena itu Simon pun mendatangi Gordo. Rencana awalnya sih untuk minta maaf, tapi Gordo menolaknya dengan mengatakan sudah terlambat. Ujung-ujungnya Simon marah dan kembali membuli Gordo. Ia menendang Gordo hingga jatuh dan bahkan mengancamnya. Besok malamnya mereka sedang merayakan promosinya Simon. Tiba-tiba ada yang melempar batu sehingga kaca rumah mereka pecah. Simon segera mengecek keluar dan yang ditemukan adalah Denny. Denny pun mengatakan bahwa Simon telah mencuranginya di kerjaan sehingga ia dipecat. Nah, jadi Simon telah melakukan hal hoax lagi kepada Denny, sama seperti yang pernah ia lakukan kepada Gordo. Di saat huru-hara begini, tiba saatnya Robin untuk melahirkan. Bayi mungil pun lahir dan detik-detik kehancuran Simon dimulai. Ia mendapat telepon dari bosnya yang mengatakan bahwa Denny memang dijebak dan Simon pun dipecat. Bahkan istrinya sendiri sudah tidak percaya dan ingin berpisah dengannya. Simon pun pulang untuk menjernihkan pikiran. Saat tiba di rumah, ia mendapat hadiah terakhir yang paling spesial dari Gordo. Kita buka satu persatu ya. Isinya adalah kartu ucapan, keranjang bayi, kunci, dan 2 CD. Compact disc ya, bukan celana dalam. Kaget banget dong karena kunci itu adalah kunci rumah mereka sendiri. CD pertama diputar. Isinya adalah suara rekaman saat Simon mengejek Gordo. I'm Gordo the weirdo. Masih ingat kan kejadian yang di rumah mewah? Jadi telah dipasang alat penyadap suara dan Gordo sengaja pergi meninggalkan mereka berdua. CD kedua diputar. Terlihat banyak rekaman video di rumah mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah saat Robin pingsan, tiba-tiba Gordo yang menggunakan topeng berbentuk monyet datang menghampiri Robin dan duduk di atasnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya masih menjadi misteri. Simon murka dan bergegas menuju rumah sakit. Ia tidak menemukan istrinya tapi malah melihat Gordo. Tidak berhasil mengejarnya, Simon malah ditelepon. Gordo pun mulai mengejeknya persis seperti apa yang pernah dilakukan Simon sebelumnya. Teka-teki terakhir dari Gordo. Siapa kira-kira ayah kandung dari bayi mungil tersebut? Simon atau Gordo? Pesan yang bisa diambil dari film ini. Yang pertama, jangan jadi pembuli. Apa yang kamu katakan dan lakukan akan mempengaruhi hidup seseorang. Jadi berhati-hatilah dengan tindakan dan ucapanmu. Banyak kan kisah psikopat yang muncul karena masa mudanya sering dibully. Yang kedua, jangan jadi pembohong, karena pada akhirnya tidak akan ada lagi manusia di bumi yang percaya kepadamu. Dan itu artinya kamu harus mulai berteman dengan alien. Well, sekian rekap dari film The Gift dan endingnya masih menyisakan misteri ya. Tapi semuanya kembali ke pilihan penonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!